Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dita Perwitasari, SKMKN, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang investasi valuta asing. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Nita Arianti dengan NIM akhir 067, yang kedua ada Fazza Ezra dengan NIM akhir 206, yang ketiga ada Sugi Cahyaning Arum dengan NIM akhir 210, yang keempat Mailan Rizwatun Hasana dengan NIM akhir 217, dan saya Yanikus Bandini dengan NIM akhir 227. Next. Baik, mengapa sih kelompok kami memilih mengkaji lebih dalam tentang investasi valuta asing? Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, pengertian valuta asing atau forex exchange merupakan uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing sangat erat kaitannya dengan pasar valuta asing, yaitu pasar memfasilitasi pertukaran valuta asing untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Valuta asing atau forex exchange memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan transaksi lintas batas, baik itu pembelian barang dan jasa dari luar negeri, investasi dalam aset asing, atau pembayaran utang dalam mata uang asing. Tingkat nilai tukar valuta asing terhadap mata uang domestik suatu negara ditentukan oleh kekuatan pasar dan fluktuasi nilai tukar ini dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi suatu negara. Next. Baik, selanjutnya jenis-jenis valuta asing. Jadi valuta asing itu terdapat dua jenis. Yang pertama valuta asing fisik dan juga yang kedua valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik merupakan uang asing yang berbentuk fisik, seperti contohnya uang kartal maupun uang logam. Sedangkan untuk valuta valuta asing non-fisik berbentuk seperti giral atau surat-surat berharga. Contohnya seperti wesel, cek, traveler, cek kue, dan lain-lain. Dan itu digunakan untuk transaksi ekonomi internasional. Next. Selanjutnya, fungsi valuta asing. Yang pertama, fungsi dari valuta asing yaitu dapat digunakan sebagai alat transaksi internasional. Transaksi internasional tidak terbatas pada perdagangan barang saja, akan tetapi transaksi internasional juga bisa meliputi jasa antar negara juga. Misalnya, jika di Indonesia ingin membeli barang atau jasa dari negara lain, maka transaksi yang digunakan adalah dengan menggunakan valuta asing negara tersebut. Dan valuta asing tentunya sudah diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua negara yang terlibat dalam transaksi keuangan atau perdagangan internasional. Lalu yang kedua, valuta asing dapat digunakan sebagai alat pengendalian kurs. Maksudnya valuta asing juga bisa berfungsi untuk mengendalikan kurs mata uang pada suatu negara. Pengendalian kurs tersebut akan diatur dan dilakukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Nilai kurs harus dikendalikan karena dapat bergerak secara fluktuatif untuk mencegah terjadinya lonjakan yang ekstrim. Yang ketiga, sebagai alat tukar internasional. Transaksi internasional tidak terbatas pada perdagangan barang saja, namun transaksi jasa antar negara juga, dan itu akan uh, berkesinambungan dengan alat pembayaran internasional yang pasti semakin berkembangnya negara pasti mengikuti perkembangan untuk bisa mengikuti kemajuan ekonomi yaitu transaksi internasional. Begitu pula masyarakatnya. Next. Lalu fungsi yang keempat yaitu mempermudah perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing sebagai alat pembayaran internasional bisa membuat kegiatan transaksi internasional bebas dari kendala dan mempermudah transaksi yang sedang berlangsung. Valuta asing juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melaporkan transaksi pasar valuta asing yang ada. Selanjutnya yang kelima adalah mempertahankan transaksi.
Valuta asing yang dilakukan baik oleh bank atau perusahaan lainnya maupun individu yang melakukan usaha baik di bidang menyediakan jasa maupun barang memiliki tujuan untuk mempertahankan daya beli dikarenakan pelaku usaha yang memiliki perusahaan dengan menyediakan transaksi valuta asing tak hanya memiliki target pasar di dalam negeri namun juga di luar negeri sehingga dengan adanya transaksi valuta asing dapat mempertahankan daya beli di negara lain atau luar negeri. Lalu yang keenam yaitu tentu saja untuk mencari keuntungan. Transaksi valuta asing memberikan keuntungan bagi pelaku usaha perusahaan maupun individu yang melakukan transaksi valuta asing. Karena dengan memiliki valuta asing dapat memperoleh keuntungan dari kurs yang didapatkan. Semakin tinggi kurs dari negara tersebut, maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Next. Kemudian terkait jenis-jenis transaksi valuta asing, yang pertama itu ada transaksi spot. Jadi transaksi spot itu biasanya penyerahan valuta asing dilakukan pada 2 hari kerja selanjutnya atau bisa disebut sebagai H+2. Jadi istilah tanggal penyerahan valuta asing disebut value date. Penyerahan transaksi spot dibagi menjadi 3 cara, diantaranya yang pertama itu ada value tomorrow. Jadi di value tomorrow itu penyerahan valuta asing dilakukan sehari setelah dilakukannya transaksi. Valuta asing yang biasa disebut dengan one day settlement. Jadi contohnya itu ya, kalau di value tomorrow, pada misal kita melakukan transaksi falas itu pada tanggal 4 Juli. Kemudian pada tanggal 5 Julinya itu kita melakukan penyerahan falas. Kemudian yang kedua adalah value today. Di value today itu penyerahan valuta asing dilakukan bersamaan dengan hari dilakukannya transaksi valuta asing. Misalnya pada tanggal 5 Agustus kita itu melakukan transaksi falas. Kemudian penyerahan transaksi falas itu di tanggal 5 Agustus. Jadi di hari yang sama. Ketiga ada value spot. Jadi penyerahan valuta asing dilakukan 2 hari setelah dilakukannya transaksi valuta asing. Misalnya pada tanggal 10 September kita melakukan transaksi falas. Kemudian pada tanggal 12 September baru terjadi penyerahan falas. Dan yang kedua ada transaksi forward. Jadi di transaksi forward ini tuh push ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan. Namun pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Maksudnya biasanya transaksi forward itu disebut sebagai transaksi berjangka. Jadi transaksi yang dilakukan di antara sejumlah mata uang tertentu dengan mata uang lainnya dengan penyerahannya di waktu yang akan datang. Ketiga ada transaksi swap. Jadi di transaksi swap ini tuh transaksi yang terjadi di antara 2 valuta asing yang ditukarkan melalui penjualan atau pembelian secara spot dan penjualan atau pembelian kembali secara forward. Biasanya transaksi swap ini tuh gabungan dari transaksi spot dan transaksi forward. Next. Slide selanjutnya. Kemudian jenis-jenis sistem nilai tukar. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kurs jual, kedua ada kurs beli, dan yang ketiga ada kurs tengah. Yang pertama kurs jual. Jadi kurs jual digunakan oleh bank, pedagang, valuta asing, atau money changer untuk menjual mata uang asing yang dimilikinya. Pihak-pihak tersebut menjual mata uang asing kepada pihak-pihak yang membutuhkan penukaran mata uang asing. Jadi kurs jual ini tuh penggunaannya dilakukan saat seseorang ingin berlibur ke negara lain. Misal, seseorang menukarkan rupiah dengan mata uang negara lain yaitu dolar. Seperti saat kita ingin pergi ke Amerika. Maka sebelum itu harus menukarkan rupiah menjadi USD melalui bank atau pedagang falas atau money changer. Dan yang kedua ada kurs beli. Jadi di kurs beli ini harga pembelian mata uang asing dan nilainya telah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu seperti pihak bank, pedagang valuta asing atau money changer untuk membeli mata uang asing, di mana pembelian mata uang asing menggunakan valuta lokal. Jadi misalnya nih ya, kurs beli itu misal Laili sedang berada di Thailand untuk liburan. Ia masih memiliki uang sebanyak 5.000 baht. Ketika hendak kembali ke Indonesia, tentunya Laili nggak mungkin dong menggunakan uang baht dari Thailand digunakan untuk di Indonesia karena pastinya tidak berlaku gitu kan. Jadi Laili harus menukarkan uang tersebut di money changer menjadi rupiah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kurs tengah. Jadi kurs tengah adalah nilai tukar yang posisinya berada di antara nilai tukar jual dan beli. Perolehan kurs tengah didapatkan dari menjumlahkan kurs jual dan beli
kemudian hasilnya dibagi dua. Dan for your information kepada teman-teman semuanya, jadi kurs jual dan kurs beli itu biasanya nilainya itu kurs beli itu lebih rendah dibanding. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem kurs valuta asing. Sistem kurs yang pertama ada sistem kurs tetap atau stabil, yaitu menetapkan sistem penetapan nilai tukar valuta asing dengan standar nilai emas atau gold standar. Jadi negara-negara itu mempertahankan mata uang dalam hubungan yang telah ditentukan dengan syarat adanya penjualan dan pembelian emas pada harga yang konstan. Dan pemerintah menetapkan tingkat kurs mata uang negara tersebut dengan mata uang negara lain. Yang kedua ada sistem kurs mengambang, yaitu nilai tukar falas yang ditentukan oleh mekanisme pasar di mana menggunakan kekuatan permintaan dan penawaran di bursa falas dan tidak dijamin oleh logam mulia. Sistem kurs ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem kurs mengambang murni, yang di mana falas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran hingga terjadi keseimbangan di pasar valuta asing. Dan yang kedua yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali, yaitu berbagai intervensi kebijakan masih dipakai untuk menjaga nilai tukar tetap sesuai dengan target yang ditentukan. Yang ketiga yaitu ada Page Exchange Rate System, yaitu mengaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, yang mana mata uang tersebut termasuk ke dalam mata uang kuat. Lalu untuk pelaksanaannya hampir sama dengan sistem Floating Exchange Rate System, di mana mekanisme hard currency-nya masih ditentukan melalui supply dan demand di bursa falas dengan mata uang yang dijadikan sebagai pedoman. Kemudian untuk kelebihan dari valuta asing sendiri untuk investasi yang tinggi, fluktuasi harga mata uang yang terjadi setiap memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan. Namun meskipun begitu, dibutuhkan keputusan bijaksana dalam melakukan transaksi perdagangan valuta asing ini. Sebab jika tidak dilakukan dengan pengetahuan yang baik, fluktuasi nilai mata uang justru dapat membahayakan investasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah likuidasi yang tinggi. Pasar valuta asing merupakan salah satu pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia. Hal ini membuat investor dapat dengan mudah membeli atau menjual mata uang kapan saja tanpa khawatir tentang kesulitan menemukan pembeli atau penjual. Tanpa melakukan likuidasi pun, aset valuta asing yang dimiliki dapat langsung digunakan untuk melakukan pembelian barang secara internasional. Next. Kemudian yang ketiga adalah akses 24 jam. Pasar valuta asing sendiri beroperasi 24 jam sehari selama 5 hari seminggu. Hal ini memungkinkan investor untuk melakukan transaksi kapan saja, termasuk di luar jam kerja normal. Perdagangan pun dapat mengakomodasi berbagai zona waktu di seluruh dunia. Yang keempat adalah pasar terdesentralisasi. Pasar valuta asing tidak memiliki bursa sentral atau lokasi fisik tertentu. Hal ini membuatnya terdesentralisasi dan memberikan akses yang sama kepada semua peserta pasar, baik besar maupun kecil. Pemilik modal hanya perlu untuk membuat rekening bisnis yang memberikan layanan berupa penyimpanan dana dalam bentuk berbagai mata uang. Yang kelima adalah diversifikasi portofolio yang aman. Investasi valuta asing memberikan peluang untuk diversifikasi portofolio yang aman. Dengan melakukan penanaman modal dalam berbagai bentuk mata uang asing, investor dapat mengurangi resiko terkait fluktuasi nilai mata uang yang cenderung terinflasi. Hal ini tentunya harus dilakukan dengan langkah terinformasi, sehingga tidak memiliki
sehingga tidak memilih melakukan diversifikasi pada mata uang yang saling mempengaruhi nilai secara sejajar. Dengan begitu, jika satu aset mata uang mengalami penurunan, dapat tertutupi dari keuangan peningkatan aset mata uang lain. Baik, berikutnya adalah kekurangan dari valuta asing dalam berinvestasi. Yang pertama ada kurangnya transparansi, yaitu kurangnya transparansi di pasar valuta asing ini dapat menimbulkan kerugian bagi trader karena mereka tidak memiliki kendali penuh atas bagaimana perdagangan mereka diisi. Mungkin tidak mendapatkan harga terbaik dan mungkin memiliki pandangan yang terbatas terhadap informasi seperti harga. Kemudian yang kedua ada menimbulkan kerugian. Valuta asing ini tidak ada batasan yang ditetapkan di dalamnya sehingga menyebabkan investor akan kehilangan sejumlah besar uang jika perdagangan mereka bergerak ke arah yang salah. Kemudian yang ketiga ada imbal hasil sedikit. Transaksi valuta asing hanya mengandalkan apresiasi, yaitu transaksi valuta asing ini memiliki timbal hasil sisa yang lebih sedikit dibandingkan beberapa aset lainnya. Kemudian yang keempat ada menimbulkan risiko, yaitu dalam valuta asing tidak ada pengawasan yang signifikan, yang mana pengawasan ini seharusnya dapat memastikan transaksi bebas risiko. Selanjutnya, alasan kenapa kita harus memilih valuta asing dalam melakukan investasi. Yang pertama itu ada peluang pertumbuhan. Jadi beberapa investor melihat mata uang tertentu sebagai peluang investasi yang menjanjikan, terutama jika mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang kuat atau kebijakan moneter yang mendukung penguatan mata uang tersebut. Yang selanjutnya ada akses ke pasar global. Investasi dalam valuta asing memungkinkan investor untuk mendapatkan akses ke pasar global dan peluang investasi di luar negeri yang mungkin tidak tersedia di pasar domestik mereka. Dan juga karena alasan perdagangan. Bagi para pedagang, investasi dalam valuta asing dapat menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar dengan membeli mata uang dengan harga rendah dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Mereka dapat meraih keuntungan dari perbedaan nilai tukar. Untuk contoh investasi valuta asing, kami memilih untuk berinvestasi di PT Point Valuta Asing. PT Point Valuta Asing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penukaran valuta asing, bukan bank, atau biasa disebut money changer atau Kupfa Berizin. Money changer yang ada di perusahaan tersebut telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Bank Indonesia, yaitu dengan nomor 17-1 ke GBI/DKSP/2015. Perusahaan tersebut dikelola oleh karyawan atau staf yang profesional, jujur, tangguh, teliti, dan ramah, yang memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang pelayanan penukaran mata uang asing. Kurs valuta asing yang ditetapkan oleh PT Point Valuta Asing beragam, mata uang yang mana dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Ini adalah contoh kurs valuta asing di PT Point Valuta Asing pada Kamis 30 Mei 2024. Kemudian ini adalah contoh dari adanya investasi valuta asing. Jadi pada tahun 2023, Raffi Ahmad itu menukarkan uang rupiahnya sebesar 150 juta ke USD. Kurs jual 1 USD itu adalah 15.416. Dengan itu Raffi Ahmad mendapatkan uang USD sebesar 9.730 USD. Jadi perhitungannya itu 150 juta dibagi 15.416 menggunakan kurs jual, sehingga USD yang ketemu adalah senilai 9.730 USD. Jadi menggunakan kurs jual.
Kemudian pada Kamis 30 Mei 2024, Raffi Ahmad ingin menukarkan USD dengan rupiah pada money changer, yaitu di PT Point Valuta Asing, dengan kurs beli yang ditetapkan untuk USD adalah 16.200. Dengan itu, Raffi Ahmad mendapatkan uang rupiah sebesar 157.626.000 dari kurs beli yang telah dilakukan. Perhitungannya itu 909.730 USD dikalikan dengan 16.200, di mana 16.200 itu berasal dari kurs beli sesuai kurs pada PT Point Valuta Asing, sehingga ketemu 157.626.000. Jadi menggunakan kurs beli. Dengan itu Raffi Ahmad mendapatkan keuntungan sebesar 7.626.000 rupiah, perhitungannya menggunakan nilai rupiah. Jadi kurs beli tahun 2024 senilai 157.626.000 rupiah dikurangi dengan kurs jual tahun 2023 senilai 150 juta rupiah, sehingga bertemu senilai 7.626.000 rupiah. Next. Kemudian adapun kesimpulan dari valuta asing ini, valuta asing atau foreign exchange merupakan uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing sangat erat kaitannya dengan pasar valuta asing, yaitu pasar transaksi perdagangan dan keuangan internet. Adapun kegunaan dari valuta asing terdiri dari yang pertama ada alat tukar internasional, kemudian alat pembayaran internasional, alat pengendalian kurs, mempermudah perdagangan internasional, mempertahankan transaksi, dan untuk mencari keuntungan. Kelompok kami memilih valuta asing karena kami melihat adanya peluang dalam pertumbuhan dalam investasi, adanya akses ke pasar global yang belum tentu pasar tersebut tidak tersedia dalam pasar domestik, dan untuk mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari fluktuasi nilai tukar. Demikian materi yang telah kami sampaikan tentang investasi valuta asing. Mengapa kami menganjurkan untuk memulai investasi itu dari valuta asing? Apabila dalam penyampaian presentasi kami terdapat materi yang belum jelas dan terdapat kesalahan kata, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Gita atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.